Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok cewek-cewek mengenai sumber daya manusia akan memaparkan hasil analisa kami mengenai Human Resource Process absensi karyawan pada Kredit Union Kelingkumang, BO Labung Laja, Kedembak, Air Tabun. Dengan saya sendiri Fahria, teman saya Nabila Zahra dan Isteniati. Latar belakang Kredit Union Kelingkumang adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, dan sampai saat ini semua proses yang dilakukan oleh Kredit Union Kelingkumang, mulai dari proses absensi, semua data-data tentang absensi pegawai dapat dan disimpan atau diolah dengan baik, sehingga data akan selalu ada jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk laporan atau perusahaan membutuhkan atau lembaga membutuhkan. Namun, prosedur kegiatan dalam penanganan absensi karyawan pada Kredit Union Kelingkumang ini masih tertulis atau manual atau belum terkomputerisasi, sehingga untuk pencatatan data masih memakan waktu yang sangat lama dan dibutuhkan ketelitian yang tinggi agar tidak salah dalam mencatat data tersebut. Permasalahannya ada dua. Yang pertama itu tadi yang sudah dijelaskan di latar belakang. Prosedur kegiatan dan penanganan data absensi pada karyawan pada Kredit Union Kelingkumang ini masih manual, belum terkomputerisasi atau belum tertulis. Terus yang kedua, kurangnya pengontrolan dan pengendalian manajemen pada sistem pendataan dan absensi karyawan, sehingga masih banyak kemungkinan adanya tindak kecurangan pada data absensi atau manipulasi. Software yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah ODOO atau biasa kita sebut dengan Odo. Odo adalah aplikasi bisnis yang sangat mudah digunakan yang membentuk seperangkat alat bantu lengkap untuk melengkapi kebutuhan bisnis apapun. Odo adalah software bisnis yang paling banyak digunakan di dunia. Odo digunakan lebih dari 3.700.000 pengguna di seluruh dunia, mulai dari perusahaan startup atau yang satu pengguna sampai perusahaan besar. Proses bisnis berjalan pada Kredit Union Kelingkumang ini akan dijabarkan melalui beberapa tahap. Karena masih manual, jadi hanya 3 diagramnya. Nah, kita mengusulkan 5 diagram lagi. Yang pertama, activity diagram, kedua package diagram, ketiga use case diagram. Nah, yang diagram usulan ini adalah sequence diagram, package diagram, object diagram, class diagram, dan deployment diagram. Yang pertama adalah activity diagram. Activity diagram ini terdiri dari 3 objek, yaitu karyawan. Karyawan mulai datang ke perusahaan, lalu karyawan meminta kartu absensi karyawan kepada administrasi. Lalu administrasi menyiapkan kartu absensi karyawan, lalu administrasi memberikan kartunya kepada karyawan dan karyawan menerima kartu, lalu karyawan mengisi kartu absensi karyawannya dan karyawan mengembalikan kartu absensi karyawan setelah diisi. Lalu administrasi menerima data absensi karyawan, lalu administrasi pun membuat laporan absensi karyawan yang akan diserahkan oleh pimpinan. Jadi pimpinan akan menerima laporan absensi karyawan dan selesai. Itu activity diagramnya. Package diagramnya dari package diagram file master, ini akan diimport ke pengisian kartu absensi. Setelah pengisian kartu absensi selesai, akan diimport lagi ke proses absensi karyawan. Setelah itu diimport dan akan menghasilkan laporan absensi karyawan. Demikian yang dapat saya paparkan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih, saya Wisdanyati Tibang Mungalangan akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Pada use case diagram ini, aktor yang pertama adalah karyawan. Karyawan akan mengisi kartu absensi. Selanjutnya, kartu absensi tersebut akan diserahkan ke bagian administrasi. Administrasi akan menerima data absensi karyawan. Data absensi karyawan tersebut akan dibuat laporan absensi karyawan yang selanjutnya nanti akan diserahkan kepada pimpinan. Selanjutnya adalah development diagram. Pada development diagram ini, node yang pertama adalah workstation, di mana adalah sebuah intranet yang akan terhubung dengan node aplikasi, dan pada node aplikasi akan terkoneksi dengan server.
server akan terkoneksi dengan package database, di mana package database ini terdiri dari beberapa node, yaitu ada node database, ada node data karyawan, ada node data admin, ada node absensi, dan ada node laporan, serta ada node pimpinan. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram ini pertama yaitu karyawan akan meminta kartu absensi kepada bagian admin. Admin akan mengambil kartu absensi dan akan menyerahkan kartu absensi tersebut kepada karyawan. Karyawan akan menerima dan mengisi kartu absensi, selanjutnya akan mengembalikan kartu absensi tersebut kepada bagian admin. Admin akan menginput data absensi karyawan tersebut. Selanjutnya nanti akan membuat laporan rekapan absensi karyawan yang nantinya akan diserahkan kepada bagian manajer. Manajer akan menerima data laporan rekap absensi. Selanjutnya adalah kelas diagram. Pada kelas diagram ada karyawan, di mana di dalam karyawan ada alamat rumah, ada jabatan, ada nama, ada NIP, ada pangkat. Pada karyawan ini bisa di-delete, bisa diedit, bisa disimpan, dan bisa ditambahkan. Admin akan melakukan registrasi karyawan. Admin akan meregistrasi alamat rumah, nama, NIP, serta pangkat. Karyawan tersebut akan menginput data absensi. Data absensi tersebut ada di dalamnya ada cuti, ada ID absensi karyawan, ada izin, ada jabatan, ada masuk, ada nama, ada NIP, ada pangkat, jam pulang, ada keterangan sakit tanpa keterangan, serta tanggal absensi. Di dalam absensi tersebut kita bisa melakukan laporan data absensi atau menyimpan data absensi. Dari data absensi karyawan ini akan dibuat laporan data absensi karyawan oleh bagian administrasi. Selanjutnya bagian admin akan membuat laporan absensi karyawan, di mana di dalamnya ada nama, ada NIP, ada pangkat, ada rekap laporan absensi yang akan nanti diserahkan kepada pimpinan. Selanjutnya adalah objek diagram. Objek diagram yang pertama yaitu admin akan meregistrasi karyawan. Dalam karyawan itu dia akan mengisikan alamat rumah, ada divisi, ada jabatan, ada nama karyawan, dan ada NIP. Setelah karyawan diregistrasi, karyawan akan memiliki akun tersendiri yang nantinya dia akan melakukan input data absensi. Data absensi karyawan, di dalamnya data absensi karyawan itu ada cuti, ada divisinya, ada ID absensi karyawan, ada izin, ada jabatan, ada jam masuk, ada nama karyawan, ada NIP, jam pulang, keterangan sakit berapa kali tanpa keterangan, dan tanggal absensi. Dari absensi karyawan ini akan dibuatkan laporan data absensi karyawan oleh bagian administrasi. Administrasi akan membuat laporan absensi karyawan yang nantinya akan diserahkan kepada pimpinan, di mana di dalam laporan absensi karyawan tersebut ada nama, ada NIP, ada jabatan, serta ada rekap laporan absensi karyawan. Selanjutnya adalah tampilan, rancangan, dan penjelasan modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari Odoo. Setelah aplikasi Odoo kita install, maka kita bisa langsung buka di browser melalui sambungan atau server localhost, bukan internet. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Odoo. Setelah kita install, kita bisa masuk melalui email dan password yang sebelumnya kita telah daftarkan. Kita isi email dan password. Setelah itu kita klik menu login. Setelah login, maka akan tampil menu discuss. Nah, pada sebelah kiri ada persegi, kita klik. Kita mencari apps atau aplikasi yang dimana di dalamnya kita membutuhkan modul
yang nantinya kita akan gunakan. Nah, di aplikasi atau apps Odoo, dia memberikan banyak modul pilihan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita bisa menginstal, saya e-commerce itu kita bisa klik install. Nah, sebelumnya karena kita butuhkan aplikasi employees atau modul employees, kita sudah download. Kita bisa lihat pada menu sebelah kiri ke employees, kita klik. Setelah klik, ini akan keluar seluruh database yang sebelumnya sudah diisi oleh bagian admin. Apabila ada karyawan baru, admin bisa mengisi dengan mengklik create pada sebelah kiri, isi nama dari karyawan yang baru yang sebelumnya tidak terisi di database, pilih work address, alamat dari perusahaan atau nama perusahaan, terus alamat dari perusahaan tersebut, Jakarta. Selanjutnya nomor telepon. Setelah mengisi kontak informasi, kita pilih atau kita mengisi posisi dari karyawan tersebut, departemennya di mana, misalnya dia di gudang dan logistik, terus job positionnya kita pilih, yang nantinya secara otomatis job title-nya akan terisi. Selanjutnya kita pilih manajer yang ada pada bagian tersebut sesuai dengan perusahaan tersebut. Terus kita pilih jam kerjanya, ini kita pilih standar aja, jadi kita nggak usah rubah lagi. Terus kita pilih time zone untuk bagian Asia atau Jakarta. Nah, perusahaan berada di Jakarta. Setelah mengisi semuanya, kita bisa langsung klik save. Maka akan keluar seperti ini. Ini sudah otomatis masuk di database karyawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zahra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Odoo. Di dalam menu employees atau karyawan, di sini ada menu departemen. Di dalam menu departemen ini ada berbagai macam departemen, diantaranya ada gudang dan logistik, kepala divisi, kepegawaian, keuangan, manajer utama, dan umum. Di mana dalam departemen-departemen ini yang akan dibutuhkan dalam pengisian data-data karyawan yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu kita beralih masuk ke dalam menu attendances atau absensi. Ini adalah tampilan awal dari menu absensi. Kita pilih manage attendance, lalu kita pilih kiosk mode. Di dalam kiosk mode ini kita akan memilih karyawan yang akan melakukan absensi masuk. Misalnya pada Hasan Rajabi. Hasan Rajabi akan melakukan absensi masuk pada jam sekian, lalu kita klik to check in. Hasan Rajabi sudah melakukan absensi masuk. Selanjutnya kita akan melakukan absensi keluar pada karyawan. Misalnya pada karyawan Hasan Rajabi juga, Hasan Rajabi akan melakukan absensi keluar pada jam sekian, lalu kita klik to check out. Hasan Rajabi sudah melakukan absensi keluar. Kita masuk lagi ke dalam manage attendances. Kita masuk ke dalam attendances. Di dalam attendances ini sudah terdapat rekapan-rekapan karyawan yang sudah melakukan absensi pada jam dan tanggal sekian. Lalu kita masuk ke dalam menu reporting. Di dalam reporting ini sudah ada grafik-grafik karyawan yang sudah melakukan absensi masuk dan absensi keluar. Kesimpulan dari ERP Odoo ini adalah dengan adanya sistem ERP Odoo ini dapat mempermudah pemilik usaha dalam mengontrol operasional usaha karena lebih praktis dan efisien.
Dengan menggunakan software ODO ini, semua informasi tentang pendapatan yang telah ada bisa dilacak dengan mudah, dan bahkan datanya pun bisa di-backup dan dicadangkan. Pengelolaan sistem absensi karyawan ini menjadi lebih terorganisir dengan baik. Sekian penjelasan ERP mengenai sumber daya manusia dalam proses absensi karyawan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.